Bab 460. Rizka Nanming gila. Situasi macam apa ini? Melihat Rizka Nanming seperti ini, Harley Ye tertegun di tempat. Aku melihatnya, aku melihat semuanya. Rizka Nanming masih mengoceh, tubuhnya gemetaran, seolah-olah dia sangat ketakutan. Harley Ye baru saja akan melangkah maju, belum menyentuhnya, dia sudah meringkuk di bawah batu dengan ngeri. Tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Harley Ye membuat keputusan tegas, memukul Rizka Nanming sampai pingsan dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia menggendong Rizka Nanming di punggungnya, kemudian menggunakan energi kematian di tubuhnya untuk membungkus mereka berdua, dan kemudian berjalan keluar sesuai dengan rute saat masuk, setiap langkah sangat hati-hati. Di aula besar Sekte Han Yue, Zhen Yi bersandar dengan nyaman di kursi, sambil dengan santai memutar kunci pas di ibu jarinya. Dia tersenyum ringan, sudah menemukan mereka. Diki Pang telah ditemukan. Seorang tetua merangkak ke bawah dan menjawab dengan acuh tak acuh, adapun yang lain. Kalau begitu teruslah mencari. Zhen Yi menunjukkan dua baris gigi putih, tersenyum main-main, tetapi memberi perasaan menyeramkan kepada orang-orang. Tidak pernah terpikir oleh Harley Ye, dia menggendong Rizka Nanming di punggungnya dan berjalan selama sebulan penuh, barulah bisa keluar dari gunung ratusan ribu. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah dia jelas keluar dari jalan saat masuk, tetapi saat keluar lagi, pintu keluarnya bukanlah pintu masuk yang mereka masuki. Ini benar-benar aneh sekali. Harley Ye memandangi gunung ratusan ribu di belakangnya dengan wajah berdebar-debar, lalu buru-buru mengeluarkan pedang terbang dan pergi dari sini seolah-olah melarikan diri. Setelah Harley Ye pergi, raungan marah seperti itu tampaknya datang dari gunung ratusan ribu. 3 jam kemudian, dia berhenti di depan sebuah kota kuno. Kota kuno Yuesan. Harley Ye melirik prasasti batu di depan kota kuno, lalu membalikkan tangan dan mengeluarkan peta yang leluhur Sekte Langit berikan kepadanya, lalu dengan sangat akurat menemukan lokasi kuno kota Yuesan. Bagaimana mungkin? Harley Ye segera mengerutkan kening. Gunung ratusan ribu hanya berjarak 20.000 hingga 300.000 mil dari kota kuno Tianlong. Keluar dari jalan masuk, ternyata jaraknya 800.000 mil lebih dari kota kuno Tianlong. Ternyata sebelum masuk dan sesudah keluar, selisih jaraknya 500.000 mil. Mata Harley Ye berkilat dengan gemetar. Ayah masih hidup, aku telah melihat ayah. Di punggungnya, Rizka Nanming masih tetap seperti idiot dan terus mengoceh. Kirim kamu ke kota kuno Tianlong dulu. Setelah menyimpan peta, Harley Ye melangkah masuk ke kota kuno. Dibandingkan dengan kota kuno Tianlong, kota kuno ini benar-benar seperti lelucon. Meskipun jalanan penuh dengan kultivator, sulit untuk melihat kultivator alam Lingsu dalam sekilas. Segera, Harley Ye datang ke pusat kota kuno Yuesan, di mana ada sebuah altar, dan ada sebuah formasi teleportasi kecil di atas altar. Meskipun sedikit lebih kecil, ada lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengatakan itu, Harley Ye melangkah maju sambil menggendong Rizka Nanming di punggungnya. Kemarin, seorang pemuda misterius pergi ke arah selatan dinasti Dacu untuk menantang tubuh Xuanling dari Sekte Zheng Yang. Harley Ye baru saja mendekati altar, mendengar 2 orang tua duduk bersila di atas altar sedang berbicara. Mana mungkin tidak mendengarnya. Setelah 900 lebih putaran pertempuran, tidak ada pemenang. Salah satu orang tua itu menghela nafas. Ada apa ini? Tubuh Xuanling yang tak terkalahkan di tingkat yang sama, baru saja kalah dari seorang anak bernama Harley Ye Sekte Han Yue, dan sekarang kembali mengalami kemunduran. Aku benar-benar heran. Bukankah itu benar? Sementara keduanya berbicara, Harley Ye sudah berjalan ke altar, pertama-tama memberi hormat kepada kedua orang tua itu,
dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Dua senior, kalian baru saja menyebut tubuh Xuanling. Apa yang terjadi dengannya?" Kedua orang tua itu tidak menjawab, tetapi melihat Harley Ye dari atas ke bawah, kemudian tidak lupa melirik Rizka Nanming, yang Harley Ye gendong. "Senior, ceritakan padaku." Harley Ye meletakkan Rizka Nanming, dan kemudian mengeluarkan dua toples anggur yang diseduh secara khusus dan menyerahkannya. Senior, junior menghormati kedua tetua. Tidak perlu dikatakan, melihat Harley Ye begitu pengertian, wajah kedua orang tua itu langsung cerah. "Kalau begitu aku akan memberitahumu tentang ini." Salah satu orang tua itu menyesap anggur baru membicarakannya, "Baru kemarin seorang pemuda misterius pergi ke bagian selatan dinasti Dacu dengan menyebutkan namanya ingin bertarung dengan tubuh Xuanling dari Sekte Zheng Yang. Kedua orang bertarung dengan sangat sengit. Setelah bertarung selama 900 lebih putaran, pun belum bisa menilai siapa pemenangnya. Pada akhirnya, mengakhiri pertempuran dengan hasil seri." "Hasil seri?" Harley Ye mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kultivasi macam apa pemuda misterius itu?" "Alam Lingsu." Orang tua lainnya menjawab dengan pasti, itu setingkat dengan tubuh Xuanling." "Bukankah tubuh Xuanling tak terkalahkan pada tingkat yang sama? Dia tidak menang bahkan dengan alam kultivasi yang sama." Harley Ye menatap kedua orang tua itu dengan pura-pura kebingungan. Secara logis, pada tingkat yang sama, harusnya tak terkalahkan. Seorang lelaki tua membelai janggutnya, tetapi mitos tubuh Xuanling yang tak terkalahkan telah lama dirusak oleh sekte Heng Yue bernama Harley Ye, dan garis keturunan pemuda misterius itu tidak biasa, katanya semacam garis keturunan penentang langit. "Garis keturunan penentang langit," Harley Ye bergumam, "di alam yang sama, bertarung melawan Nancy Ji, ternyata tidak kalah." Mata Harley Ye langsung menjadi jauh lebih dalam, dia sangat menyadari kekuatan Nancy Ji, pertandingan tiga sekte, jika dia tidak mengandalkan aliran esensi bumi yang stabil dan mata keabadian yang mendominasi, dia sama sekali bukan tandingan Nancy Ji. Apalagi Harley Ye juga tahu betul bahwa dalam pertempuran itu, jika Nancy Ji menggunakan metode rahasia, dia pasti akan mati. Di era ini, masih ada orang yang bisa melawan Nancy Ji secara seri. Dinasti Dacu memang penuh master tersembunyi. Harley Ye menghela nafas. Sungguh menakutkan jika ingin menceritakan tentang pemuda misterius itu. Orang tua itu masih tetap berbicara. "Aku dengar dia juga membunuh seorang kultivator alam Kong Ming tingkat ke-8. Seluruh dinasti Dacu sangat terkejut. Sekte Zheng yang mengirim 6 master alam Kong Ming tingkat ke-9, tetapi gagal menghentikannya, benar-benar membalikkan langit." "Dua senior, apakah kalian tahu asal-usul pemuda misterius itu?" Harley Ye bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menuangkan anggur untuk keduanya. "Tidak tahu." Keduanya menggelengkan kepala. "Mungkinkah itu murid dari daftar panggung Feng Yun dinasti Dacu?" Melihat keduanya menggelengkan kepala, Harley Ye bertanya lagi. "Sebagian besar iya." Orang tua lainnya juga mengangguk. Dinasti Dacu penuh dengan master tersembunyi. Banyak murid yang tersembunyi tetapi sangat kuat tidak termasuk dalam daftar. Tetapi pertempuran kemarin, daftar panggung Feng Yun dinasti Dacu pasti akan diubah. Mendengar informasi yang ingin dia ketahui, Harley Ye mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. "Senior, aku ingin menggunakan formasi teleportasi." "Masalah kecil, teman kecil mau pergi kemana?" "Arah kota kuno Tianlong." Harley Ye menjawab, "Sejauh yang kamu bisa. Biar aku atur koordinatnya, kamu lanjutan formasi teleportasi." Orang tua lainnya berkata. Harley Ye mengangguk dan berjalan masuk dengan Rizka Nanming yang kebingungan, berusaha membawa dia ke sisinya untuk menghindari kesalahan. Segera, formasi teleportasi diaktifkan, Harley Ye dan Rizka Nanming menghilang dari altar dalam sekejap.
Di lorong jalan yang aneh, mata Harley selalu cerah dan gelap, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kemunculan kembali garis keturunan penentang langit dinasti Dacu, juga karena dunia dinasti Dacu mengalami perubahan. Dan juga gunung ratusan ribu, selisih 500.000 mil sebelum dan sesudahnya, ini benar-benar di luar dugaan. Dan Rizka Nanming, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek naga, ada tidak? Setelah berpikir, Harley memanggil naga kuno mistik melalui tubuh bayangannya. Ada apa? Merindukan aku. Tak lama kemudian, suara malas naga kuno mistik terdengar di benak Harley. Aku telah memasuki gunung ratusan ribu. Bersambung. Bab 461. Legenda Taiyin. Apakah kamu pernah ke sana? Setelah mendengar kata-kata Harley, naga kuno mistik yang malas-masalan langsung berubah menjadi sangat bersemangat. Kedua matanya menatap tubuh bayangan Harley dengan berbinar-binar. Kenapa kamu tidak menghubungiku ketika kamu ke sana? Aku juga ingin melihatnya. Masalahnya tidak bisa menghubungimu. Gunung ratusan ribu juga seperti padang pasir, bahkan sambungan antara tubuh asli ini dengan tubuh bayangan juga terputus. Kalau begitu ayo ceritakan padaku, apa yang ada di dalam gunung ratusan ribu. Roh gentayangan, roh jahat, tulang-tulang master kuno beserta senjatanya, tanah yang berwarna darah, beberapa gunung kuno yang tidak lengkap, ada tulang naga, peti mati, mayat dan puing-puing. Tekanan di sana sangat kuat, hanya sebuah pedang yang tertancap miring di tanah pun kami tidak berani mendekatinya, tempatnya terlalu menakutkan. Mungkin, bahkan Harley pun tidak menyadari bahwa perkataannya kacau dan tidak teratur. Di sisi lain, setelah mendengar kata-kata Harley yang kacau dan tidak teratur, naga kuno mistik sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa mendengar ketakutan Harley dari perkataannya ini. Selain itu, kami keluar dari jalan yang sama pada saat kami masuk, tapi pintu keluarnya bukanlah pintu masuk yang kami masuki. Gunung ratusan ribu hanya berjarak 200.000 hingga 300.000 mil dari kota kuno Tianlong, tapi setelah kami keluar, jaraknya dari kota kuno Tianlong setidaknya ada 800.000 mil, kata Harley lagi. Sungguh, mata naga kuno mistik semakin menyipit. Jadi total selisih 500.000 mil, aku benar-benar tidak mengerti. Selain itu, Harley berkata sambil berjongkok di depan Rizka Nanming. Dia berusaha sedikit lebih dekat, berharap naga kuno mistik dapat melihat Rizka Nanming melalui tubuh bayangannya. Namanya Rizka Nanming, dia adalah putri dari Raja Suan. Harley menjelaskan, aku masuk bersamanya. Kami terpisah selama sekitar 2 jam, dan ketika kami bertemu lagi, dia sudah menjadi gila. Naga kuno mistik telah memerhatikan Rizka Nanming melalui sambungan antara tubuh bayangan Harley dengan tubuh aslinya. Apakah kamu sudah pernah melihatnya dengan mata keabadian? Setelah beberapa waktu, naga kuno mistik menarik kembali pandangannya. Sudah pernah. Tapi aku tidak menemukan ada sesuatu yang tidak normal. Bahkan dengan mata keabadian pun tidak bisa melihatnya, apalagi aku. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, tapi menurut dugaanku, seharusnya dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat olehnya, sehingga dia menerima hukuman dari sebuah kekuatan. Sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Harley bergumam dan mengerutkan kening lebih erat. Adapun selisih 500.000 mil yang baru saja kamu katakan, menurutku, seharusnya tekanan dari gunung ratusan ribu terlalu kuat, sehingga menyebabkan gangguan ruang hampa. Naga kuno mistik mengatakan dugaannya, tapi perbedaan 500.000 mil ini memang agak sulit dipercaya. Tunggu, ada yang tidak beres. Di sisi lain, naga kuno mistik sepertinya teringat sesuatu.
dia menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan curiga. Rizka Nanming yang berada di sampingnya ini adalah putri Raja Suan. Apakah dia sudah hidup 5.000 tahun? Dia disegel oleh Raja Suan. Harley Ye menjelaskan, tujuan kami masuk adalah untuk mencari jejak dari Raja Suan, tapi tidak hanya tidak menemukan jejak Raja Suan, dia malah menjadi gila. Selain itu, Harley Ye lanjut berkata, perubahan besar dunia yang kamu katakan sebelumnya seharusnya ada. Rizka Nanming pernah bilang bahwa sebelum dia disegel, dia berada di puncak Kaisar Semu, tapi setelah dia terbangun, dia turun ke puncak langit semu. Dia bilang itu bukan masalah segel, tapi kekuatan misterius kuat yang menekan dinasti Dacu. Dugaanku benar, dinasti Dacu ini semakin lama semakin aneh. Naga kuno mistik berkata dengan santai. Apakah kamu tahu tentang pertarungan besar antara tubuh Xuanling melawan pemuda misterius itu? Tanya Harley Ye. Tentu saja tahu. Mendengar pertanyaan Harley Ye, naga kuno mistik mendesah, kuat, benar-benar sangat hebat. Itu seharusnya tubuh sejati Taiyin yang legendaris, sangat jarang ditemukan, bahkan selama 10.000 tahun pun belum tentu bisa ada satu. 10.000 tahun. Ini menarik perhatian Harley Ye. Setelah mendengar ini, dia sangat terkejut. Tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang garis keturunan yang sempurna dari zaman Chaos. Menurut legenda, ada 2 garis keturunan di zaman Chaos. Salah satunya adalah tubuh sejati Taiyin, dan yang satunya lagi adalah tubuh sejati Taiyang. Tubuh sejati Taiyin memiliki kekuatan Taiyin sejak lahir, dan tubuh sejati Taiyang memiliki kekuatan Taiyang sejak lahir. Keduanya sangat berbeda. Salah satu garis keturunan yang sempurna dari tubuh zaman Chaos, tak heran jarang ada. Kata Harley Ye dengan terkejut. Seingatku, semua tubuh sejati Taiyin sangat mengejutkan, tapi tak disangka di dinasti Dacu yang kecil ini, tidak hanya ada tubuh Xuanling, tapi ada juga tubuh sejati Taiyin. Naga kuno mistik mendesah, tubuh Chaos, tubuh sejati Taiyin dan tubuh sejati Taiyang. Hal ini seperti semua hal dan fenomena di alam semesta yang luas mengandung yin dan yang. Chaos adalah Taiji, Taiyang dan Taiyin ini adalah yin dan yang. Taiji dapat melahirkan yin dan yang, Chaos juga dapat diubah menjadi Taiyin dan Taiyang. Hal yang ingin aku katakan adalah garis keturunan Taiyin dan Taiyang bergabung juga dapat melahirkan Chaos. Kalau begitu, apakah kamu sudah pernah melihat tubuh Chaos? Tanya Harley Ye dengan penasaran. Belum pernah. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Garis keturunan yang sempurna seperti itu jarang ditemukan, bahkan dalam jutaan tahun. Jutaan tahun. Harley Ye sekali lagi terkejut dan bertanya dengan bingung, tidak mungkin. Kalau tubuh sejati Taiyin akan muncul satu dalam 10.000 tahun, maka tubuh sejati Taiyang juga bisa muncul satu dalam 10.000 tahun. Apakah tubuh Chaos begitu sulit untuk diciptakan? Kalau tidak, menurutmu, naga kuno mistik berkata dengan santai, ini juga masalah kemungkinan. Meskipun garis keturunan tubuh sejati Taiyin dan Taiyang mungkin akan muncul satu dalam 10.000 tahun, tapi kamu tidak boleh mengabaikan satu hal, yaitu satu era ada tubuh sejati Taiyin yang muncul, tapi belum tentu tubuh sejati Taiyang juga muncul. Sebaliknya juga begitu, bahkan jika tubuh sejati Taiyin dan Taiyang muncul pada satu era yang sama, juga belum tentu dapat menciptakan tubuh Chaos. Sekarang aku mulai benar-benar percaya dengan kata-katamu. Harley Ye mengerang. Mungkin itu memang benar-benar disebabkan oleh perubahan besar di dunia dinasti Dacu, sehingga menyebabkan munculnya garis keturunan tubuh sejati Taiyin yang mengerikan ini. Mungkin kelak akan ada lebih banyak yang membangkitkan garis keturunan yang mengerikan. Naga kuno mistik berkata dengan santai. Aku merasakan tekanan yang sangat besar. Tentu saja akan ada tekanan. Naga kuno mistik sedikit tersenyum,
tapi kamu harus selalu ingat bahwa tidak ada garis keturunan yang benar-benar tak terkalahkan, bahkan tubuh Chaos juga tidak terkecuali. Meskipun dinasti Dacu sangat luas, tapi jika dibandingkan dengan benua Xuan Huang, itu seperti setetes air di lautan. Ketika kamu benar-benar mencapai benua Xuan Huang, kamu akan menyadari bahwa ada banyak garis keturunan yang hidup saling berdampingan dalam satu kehidupan. Itu baru namanya dunia yang brilian. Aku mengerti. Harley Ye sedikit mengangguk. Tidak, aku tidak mengambilnya. Aku tidak melihat apapun, jangan kejar aku. Saat mereka berdua berbincang, Rizka Nanming yang berada di samping dan menggigil, tiba-tiba berteriak dan melihat ke satu arah dengan ekspresi ketakutan. Mulai lagi, Harley Ye segera melangkah maju untuk menenangkan Rizka Nanming. Selama ini, kondisi gila Rizka Nanming telah membuat Harley Ye cukup sakit kepala. Rizka Nanming tampak sangat ketakutan dan selalu berpikir bahwa seseorang mengikutinya, tapi ketika Harley Ye melihat ke arah tatapannya, tidak ada apa-apa. Dia sudah datang. Tepat ketika Harley Ye melangkah maju, Rizka Nanming mendorong Harley Ye, kemudian mengeluarkan serangan. Sialan! Harley Ye berteriak marah, dia sekali lagi melangkah maju. Harus diketahui bahwa mereka masih di lorong ruang hampa. Dia tahu kekuatan telapak tangan Rizka Nanming. Jika tidak berhati-hati, seluruh lorong ruang hampa akan runtuh. Bersambung.